Assalamualaikum. Bersiap. Berisau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Baik, anak-anak sekalian, silakan duduk. Baik, pada kesempatan kali ini, sebelum kita masuk kepada materi, terlebih dahulu Bapak menjelaskan tentang kabar kamu pada hari ini, ya? Jadi Bapak tanyakan dulu, apa kabar anak-anak sekalian? Sehat? Lengkap? Katanya? Ada. Alhamdulillah. Kemudian, bagaimana dengan materi kita minggu lalu, masih ingat? Apa judulnya? Penjelajahan bangsa barat ke Indonesia. Iya, penjelajahan bangsa-bangsa Indonesia. Baik anak-anak sekalian, pada hari ini semuanya datang? Ada yang sakit? Ada yang melaksanakan sholat subuh tadi pagi? Coba tunjuk tangannya yang melaksanakan sholat subuh. Ya, bagus anak-anak sekalian. Yang lain tolong ditingkatkan, jangan lagi meninggalkan sholat. Yang meninggalkan sholat itu adalah orang-orang yang bukan beragama Islam. Berpahami? Oke. Jadi anak-anak sekalian, sekarang kita masuk sedikit, yaitu kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Ini adalah materi pokok kita, ya, pembahasan kita. Coba diamati dulu gambar ini. Diamati dengan baik, dihayati dengan seksama. Diamati. Nampak gambarnya? Di gambar itu menjelaskan tentang apa? Iya. Jadi ini adalah gambar tersebut memperlihatkan salah satu peninggalan pada masa kolonialisme dan imperialisme bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Jadi ini. Kemudian selanjutnya. Nah, jadi coba dilihat anak-anak sekalian. Jadi apa latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia? Kedatangan bangsa Eropa ke Asia, Ya. termasuk ke Indonesia, Ya. yang di latar belakangi oleh keinginan berdagang, menjelajah daerah baru dan berpetualang, serta menyebar agama. Iya. Nah, yang lain selain daripada Aswan Indonesia yang bisa menjawab? Sudah jelas? Dalam penjelasannya adalah kedatangan bangsa Eropa ke Asia termasuk ke Indonesia dilatar belakangi oleh keinginan berdagang. Jadi keinginan bangsa Indonesia ini adalah untuk berdagang. Jadi mereka menuju daripada Indonesia. Tujuan penjelajahan mereka yang pertama adalah berdagang, kemudian menyebarkan agama, dan yang ketiga adalah mencari kekayaan. Dapat
Kemudian sedikit kita jelaskan. Dapat dilihat ini? Jadi setelah kita pahami dan dijelaskan, coba amati gambarnya. Jadi setelah bangsa Indonesia datang penjelajahan dari bangsa Spanyol, Portugis dan Inggris, kemudian di sini ada perlawanan bangsa Indonesia. Jadi perlawanan bangsa Indonesia ini seperti yang terjadi di Maluku. Kemudian ada di Ternate. Kemudian di Malaka. Semuanya ini adalah terjadi perlawanan. Jadi kita ulang kembali anak-anak sekalian. Jadi kedatangan bangsa Eropa adalah terjadi perlawanan di Indonesia. Yang pertama yaitu terjadi perlawanan di Maluku. Ini yang menuju daripada Maluku ini adalah bangsa-bangsa daripada Portugis. Kemudian disusul oleh Spanyol. Kemudian disusul oleh Inggris. Terjadi perlawanan. Jadi pahlawan yang melawan daripada yang ada di Indonesia, yang melawan daripada pertempuran itu siapa? Siapa namanya? Thomas Matunesia. Ya, terus siapa namanya? Yang jelas. Thomas Matunesia atau disebut dengan Kapitan Patimura. Patimura, kapten dia, bukan kapitan, Kapten Patimura. Pada tahun 1817. Nah, ini adalah terjadi perlawanan di Maluku. Inilah yang pangeran yang menentang habis-habisan menjajah pada rakyat Eropa. Kemudian di sini juga terjadi perlawanan. Di mana ini? Di Jawa. Bisa dilihat kan? Bisa. Sambil diamati siapa nama pangerannya? Pangeran Diponegoro. Tahun berapa? Iya. Pada tahun berapa? 1820 sampai dengan 1830. Iya. Jadi tolong diingat-ingat nanti Bapak pertanyakan setelah di akhir kegiatan kita ini Bapak pertanyakan ulang. Nah, ini siapa ini? Kenal dia siapa? Tidak ada namanya ya? Kenal? Kenal siapa dia? Tidak. Tidak kenal? Tidak. Masa kalian gak kenal? Dialah yang mempertahankan adat, budaya, serta agama. Kenal? Kalau tadi siapa? Kalau ini tuanku Imam Bon. Kenal sama dia? Nah, ini adalah tuanku Imam Bon. Dia inilah yang mempertahankan daripada adat dan budaya seketika masuk bangsa Eropa kemarin. Kemudian kenal dengan yang ini? Siapa dia? Mana asalnya Tuhan ini? Ya. Apa misinya melawan Belanda? Beliau berpura-pura menyerahnya setelah diberi senjata lengkap. Iya, dia berpura-pura menyerah tetapi melakukan perlawanan terhadap Belanda setelah dia diberi senjata. Adalah misi daripada Tengku Umar asli orang Aceh. Nah, kemudian dengan ini Kenal. siapa dia? Singa Mangala. Ini adalah tempat tinggal Singa Mangala. Jadi di mana? 1844, Raja Bulelang merampas kapal Belanda yang karam di wilayah perairannya. Tindakan Raja Bulelang ini tidak diterima oleh pemerintah Belanda dan menyebabkan ketegangan. Iya.
Jadi Raja Buleleng ini adalah merampas kapal daripada Belanda. Raja Buleleng ini adalah seorang raja yang menghalau daripada bangsa Belanda yang meluncur di Malaka. Kemudian selanjutnya, coba dibaca, Fadlah Astari. Ketika Gubernur Jenderal Van der Capellen ingin memperbaharui perjanjian Bomaya, kerajaan-kerajaan di Sulawesi, terutama Kerajaan Bone, menantang keras usaha tersebut. Ya, jadi seketika dia dinobatkan menjadi gubernur, Van der ini dia langsung memberikan maklumat yang penting bahwa dia ingin membuat daripada menyatukan daripada kekuasaan, sehingga banyak kerajaan-kerajaan yang menentang, terutama adalah kerajaan daripada Bone. Kemudian ini siapa dia? Coba dibaca. Coba. Nah, Perlawanan rakyat Banjar terhadap pemerintah Belanda meletus pada tahun 1859 dan dipimpin oleh Pangeran Antasari. iya. Jadi ini adalah perlawanan terhadap Belanda yang terjadi di Banjar. Pada tahun berapa? Pada tahun 1859. Selanjutnya anak sekalian, setelah tadi kita membaca beberapa materi itu tentang kedatangan bangsa Eropa, yaitu perlawanan daripada bangsa-bangsa Indonesia terhadap penjajah yang datang ke Indonesia, yaitu kedatangan bangsa Eropa, bangsa Barat. Jadi di sini memang Bapak sudah mempersiapkan untuk kita, yaitu berupa media yang kita perlu acak, dan anak-anak sekalian memilih serta menempelkan gambar tersebut. Gunanya apa? Kalian punya pola pikir dalam bentuk menempel gambar dan menebak siapa nama yang ada di dalam gambar. Gambar yang kamu pegang itu kamu tempelkan. Siapa namanya? Nah, tadi kita sudah buka sekilas siapa nama rajanya, siapa nama pangerannya. Apa dipahami? Nah, jadi ini gambarnya, ini masing-masing. Coba kalian bagikan dalam beberapa kelompok menjadi 3 kelompok saja. Setiap kelompok itu hanya 2 orang.
Jadi nanti kalian itu buat ini dicabut ya nomor undiannya ya. Nanti siapa yang mencapai nomor undian ini ucapkan kelompok 1, 2 dan kelompok selanjutnya. Ini kamu baca sendiri. Kita berapa kelompok? 3 ya. Jadi anak-anak sekalian, di sini Bapak sudah membuat 3 butir daripada bola-bola kecil. Ya? Ini bukan bola namanya, panjang ya? Bagus. Nah, jadi siapa mau memilih? Ini adalah nama kelompok. Ambil 1. Iya. Iya. Coba dibuka sama-sama. Coba dibuka. Ini kelompok berapa? 1. Kelompok 1. 1. Kemudian selanjutnya ada kelompok apa? Kelompok 2. Kemudian kelompok nomor 3. Ini jelas. Kemudian selanjutnya di sini ada gambar. Di sini ada gambar. Sudah Bapak sediakan di sini. Nah, nanti ini kamu presentasi. Kalian ambil dari masing-masing kalian 1 kelompok 1 orang. Ambil. Sama aja, yang penting mengambil kalian. Ambil. Nah, ambil terus. Iya. Nah, coba di depan terus, jangan duduk. Di depan terus. Di situ berbaris. Nah, jadi perlihatkan sama kawan-kawanmu apa yang kamu dapatkan. Siapa itu? Nah, perlihatkan ya. Jangan dulu buka. Ambil lagi yang lain. Jangan berjoget kamu. Iya, yang lain taruh. Sudah. Nah, perlihatkan sama kawan-kawan. Bukakan terus. Nah, iya, ini lemnya kamu tempelkan.
cari namanya di sini. Yang lain. 2 orang lagi. Mana lagi? 3 orang lagi. Yang lain. Kasih nampak sama kawan. Tidak apa-apa. Kasih nampak. Tidak apa-apa. Lo aja. Tidak apa-apa. Kasih nampak kawanmu. Nah, coba tempelkan. Ya, sudah silakan duduk. Jadi anak-anak sekalian, ini gambar telah kamu tempelkan. Ini adalah hasil kerja kamu sendiri. Bapak tidak ikut campur ini. Kamu sendiri yang meletakkannya, kamu sendiri yang menempatkannya. Dan berarti kamu sendiri seketika Bapak tanya, kamu sendiri yang menjelaskannya. Nah, jadi Perlawanan rakyat Sumatera Utara terhadap Belanda terjadi di Tapanuli. Tentara Belanda yang berkedudukan di Tarutung diserang oleh pasukan Sisinga Raja 12 yang bermarkas di Baktara. ya. Jadi ini adalah Sisinga Mangara. Dia inilah yang menghalau daripada tentara-tentara Belanda. Nah, kemudian yang ini tadi siapa punya ini? Saya Pak. Coba siapa bisa menjelaskan? Saya Pak. Nah, coba jelaskan. Perlawanan rakyat Maluku antara lain berkobar di Pulau Sapalua yang dipimpin oleh Thomas Matulesian Tatimura pada tahun 1817. Iya. Kemudian yang ini. Siapa punya tadi? Nah, coba. Siapa yang bisa menjelaskan? Nah, coba dijelaskan. Perlawanan rakyat Aceh dipimpin oleh Tekuman. Beliau berpura-pura menyerah, tetapi melakukan perlawanan terhadap Belanda setelah diberi senjata lengkap. Iya. Jadi ini adalah sudah kalian tahu penjelasannya. Ini adalah Raja Sisingamangaraja, kemudian Pangeran Patimura, kemudian adanya Tengku Umar, kemudian adanya Pangeran Antasari. Sedangkan yang dua ini adalah tentara dari bangsa Portugis. Kemudian yang ini tentara dari bangsa Spanyol. Jadi dapat dipahami? Dapat.
kompas. Nah, jadi ini. Kemudian di sini ada rute perjalanan daripada bangsa Barat. Bisa dijelaskan? Bisa? Bisa dijelaskan? Coba dibacain. Sudah dapat kami. Coba dibaca. Bandingkan luas negara Indonesia dan Belanda. Kira-kira berapa kali lipat luas Indonesia dibandingkan Belanda? Negeri Indonesia yang jauh lebih luas dibandingkan wilayah Belanda. Pada masa lalu, Indonesia hanya dianggap sebuah provinsi bagi bangsa Belanda. Namun, tidak ada diperlukan sama dengan masyarakat Belanda di Eropa. Belanda hanya mengurus kekayaan Indonesia untuk kemakmuran negerinya. Bagaimana reaksi masyarakat Indonesia? Tentu saja mereka melawan. Mari pelajari lebih lanjut perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Ya, dan sudah. akibat berikut. Ya, jadi kembali kita kepada media. Yang pertama adalah berdasarkan peta. Kemudian alurnya seperti ini. Yang pertama datang ke Indonesia itu adalah bangsa daripada Spanyol. Kemudian yang kedua adalah bangsa Portugis. Kemudian yang ketiga itu adalah bangsa Belanda. Kemudian mereka berlayar. Alurnya apa? Apa ini alurnya? Berlayar. Ini adalah alur daripada perjalanan. Setelah mereka melakukan peta, melihat daripada peta, kemudian mereka melaksanakan pelayaran. Kemudian setelah itu mereka sampai. Kemudian mereka bertempat di sedangkan tujuan ini. Apa tujuan mereka? Tujuan mereka tadi adalah 3G. Siapa yang bisa menjelaskan daripada penjelasan 3G? Nah, coba. Kamu boleh. 3G adalah Ya. glory dan gospel. Ya, terus jelaskan. Apa itu glory? Apa itu gold? Gold adalah emas. Ya. Apa arti daripada emas? Kekayaan. Kekayaan. Kemudian yang kedua, Glory. glory. Apa itu glory? Kejayaan. Kejayaan. Selain daripada kejayaan apa lagi? Kemudian selanjutnya yang ketiga. Apa itu gospel? Bukan rempah-rempah. Siapa yang rempah-rempah? Untuk Menyebarkan agama Islam. Jadi gospel ini adalah penyebaran agama Nasrani. Dapat dipahami? Rempah-rempah udah di atas kita. Ini berarti anak sekalian kurang mengulang di rumah. Jadi Bapak harap sampai di rumah materi kita pada hari ini kalian ulang kembali. Kalian ulas kembali, kalian pelajari kembali agar kalian lebih mengerti. Dan pada minggu berikutnya apabila Bapak tanyakan, kamu wajib tahu, paham dan mengerti. Apa gunanya kamu wajib tahu? Supaya kamu lebih paham dan memahami. Paham itu? Jadi sudah jelas tadi ini kan? Nah, kalau sudah jelas, berarti materi kita simpulkan. Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Kesimpulan tadi sudah
Coba yel-yelnya mana? Kita coba yel-yel kita dulu. Mana yel-yel kita? Nah. PS. Bukan DPR. Lagunya. Coba. Satu. Satu, dua, tiga. Oke, masih semangat? Jadi anak-anak sekalian, setelah Bapak jelaskan tadi dan kita sudah memahami daripada materi, Bapak harap untuk minggu depan semoga anak-anak lebih mengerti lagi terhadap materi kita pada minggu berikutnya. Materi kita pada minggu berikutnya adalah latar belakang perlawanan bangsa-bangsa daripada bangsa Barat terhadap bangsa Indonesia. Jadi anak-anak sekalian, baiklah kita simpulkan. Jadi kedatangan bangsa Barat ke Indonesia itu adalah yang pertama terjadinya penjelajahan. Kemudian penjelajahan ini didasarkan atas 3 dasar tadi. Yang pertama adalah mereka menemukan bangsa Indonesia ini adalah berdasarkan peta. Kemudian mereka mengarungi daripada samudra. Kemudian mereka berlayar, kemudian sampai kepada tujuan yaitu Malaka. Kemudian mereka bertempat tinggal dan tujuan mereka adalah 3G tadi. Yang pertama adalah mengambil daripada yang kedua adalah yang ketiga adalah apa itu emas atau kemudian glory, kemudian dosa dan agama Nasrani yang menurut mereka adalah merupakan sebuah kewajiban. Dan kesimpulannya, bagi bangsa-bangsa Belanda dan Eropa serta Portugis, yaitu bangsa Barat pada umumnya, apabila mereka menjelajah lebih jauh daripada negaranya, maka dimaksud mereka adalah negara-negara yang sukses yang mampu menjelajahi di setiap negara. Dapat dipahami? Baik, kalau begitu untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah di lain waktu dan kesempatan kita bertemu kembali dan kita berharap kepada Allah agar kiranya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat.